hari ini. Apa sih lagunya? Iya, iya. Nurlela. Jadi hari ini gimana pagi ini? Ada drama apa? Ya biasa lah ya, kalau nggak memulai hari dengan drama tuh kayaknya kurang, Iya. ya kan? Temanya memang apa? Hidup itu penuh dengan drama. Iya. Kalau nggak drama ya nggak queen. Nggak queen, Betul. karena kita semua adalah drama queen. Drama queen. Ini sebenarnya kalau misalnya kita jadi artis nih duit kita udah banyak. Banyak, karena ya gitu Karena tadi, melakoni dramanya begitu luar biasa ya. luar dalam banget, dapat banget chemistry-nya. Industrinya, aduh pada saat menangis tertawa semuanya ekspresi Keluar semua, sebenarnya tersalurkan sih. iya, ada tersalurkan ada ya. bagusnya Iya, ya. betul. Semua emosi itu tersalurkan, Iya. tapi nggak bentar-bentar juga guys. Kayak tiap pagi drama gitu. Iya, apalagi kan industri perfilman belum ada di Iya, Aceh ya. di Aceh khususnya. Jadi kita bikin film masing-masing. Iya, jadi ada tapi masih yang indie lah istilahnya ya. Iya. Jadi kayak masih sendiri yang belum besar gitu ya. Jadi kita nggak bisa ikutan casting ya. Jadi Salurkan dong, tumpah saya. Anjeli atau Tina? Iya benar, ada drama mirip-mirip ya. ini lagi nih. Drama, Bin nah Bag ini ini. kan kalau kita tiap hari dramanya sama Bin Bag ini, ya. kayak pinggang duduk ya. Ini BTW kucu-kucu hotahe, saya ada nih hari ini satu nih ya. Udah keluar nih kucu-kucu hotahenya ya. Ya tapi ngomongin drama tuh biasa kan yang paling sering selain drama kehidupan yang udah pasti ada gitu ya. Kita kan pasti sering juga ngalamin yang namanya drama di kantor, ya nggak sih, gitu tempat kan? kerja ya. Tempat kerja. Kita nggak ngomongin kantor kita ya guys, karena kita nggak punya kantor BTW. Iya. Bukan gitu sih, kantor kita banyak. Iya, kantor kita banyak. banyak Kebetulan banget. kalau hari ini MC-nya di BNI misalnya ya, berarti kantornya di BNI gitu ya. Kalau iya. nanti MC di TVRI berarti kantornya TVRI gitu ya. betul. Ya, tapi ngomongin soal itu ya, drama di kantor itu kan sebenarnya banyak, kayak dari yang receh sampai drama-drama yang memang bikin kita pengen resign gitu, ya Iya, kan? bener banget. Itu titik akhirnya di situ tuh. Iya. Kalau udah nggak mampu lagi bikin drama ataupun melewati Melewatinya, dramanya, iya. ya udah aku harus keluar dari Iya, tempat ini. walaupun sebenarnya pertimbangannya kan kayak banyak Iya, gitu. banyak, Tapi banyak. pernah punya ini nggak sih pengalaman kayak, duh kayaknya udah nggak sanggup lagi nih menghadapi drama di lingkungan ini, ada nggak kayak gitu, Safer? Pernah sih. Kayak Kita gitu tanya sih. dia deh, apa Pernah sih sih. pengalaman terbaik dia di dunia kerja gitu Iya. sampai akhirnya dia memilih resign dari tempat itu. Resignnya karena ini, kadang kan ada, sebenarnya ini bukan kantor yang secara spesifik Iya, iya, iya. ada Iya, iya, bos, iya. ada apa itu kan, tapi memang kemarin itu kita ngebangun tim, terus ngebangun segala visi misi, cuman ada yang nggak cocok rupanya, nggak sepaket lagi nih, apalagi kalau ngomongin masalah honor, masalah gajinya gitu kan, yang awalnya perjanjiannya berapa, rupanya dikasih berapa gitu. Iya. Jadi itu kan memicu banyak hal ya, maksudnya Yes. kita sudah runutin nih kerjaannya A B C D sampai Z, tapi yang dibayar cuma A sama B gitu. Oh, emang nggak ada kontraknya? Ada, cuman ya kita juga pada saat itu mungkin tidak terlalu paham hukum-hukum seperti itu ya. Kita Ada hanya regulasi. paham hukum alam gitu, apa Iya. yang terjadi di alam ini. Malam, iya Jadi benar-benar. pada itu memutuskan untuk hengkang, dan ya sudah, daripada kita makan hati mending kita makan nasi. Benar. Hengkang yang pada akhirnya ongkang-ongkang kaki Ongkang nggak sih? kaki ya. Juga. Tapi kan sebenarnya hal-hal apa ya, drama-drama yang ada tuh kan saking banyaknya, kadang kita kayak, ini benar nggak sih alasan ini untuk aku resign gitu kan. Sampai kita mikir kan, kalau benar-benar di kantor yang memang ada strukturnya, ada gedungnya dan lain-lain gitu kan, kadang kayak hal-hal sepele ya, misalnya kayak nggak ikut patungan beli kue ulang tahun untuk atasan misalnya, kita gitu ya. jadi orang yang agak Iya, dipinggirkan, jadi dikucilkan orang gitu. yang dikucilkan, jadi orang yang nggak diajak. Padahal kan mungkin balik lagi ya, kenapa dia nggak mau? Ada alasannya gitu. Tapi kan karena dia sendiri, sehingga dia jadi orang yang ya terpisahkan gitu ya. hal kayak gitu. Terus karena mulai dari situ merasa nggak diajakin lagi, merasa sendiri. Terus kayaknya lingkungan ini udah bukan untuk aku deh, gitu kan. Karena kadang-kadang kan beralasan itu kan nggak harus selalu diungkapkan ya kan, dan nggak selalu ditanya sama orang kenapa, ya kan. Iya, benar, Jadi benar, kalau benar. udah mau jalanin sesuatu tuh, kalau mau rame-rame ya udah ikut gitu, Iya, iya, tanpa iya. harus ada alasan yang ditanya atau memberikan alasan gitu. Itu kayaknya kayak
ada rasa keterpaksaan juga mungkin ataupun ya memilih enggak ikutan, tapi akhirnya ada kayak dampak sendiri di kita gitu kan. Padahal tuh kayak kita bilang tadi, misalnya nih aku pernah punya cerita temanku yang seperti itu. Dia kerja di satu perusahaan, terus ada satu hari tuh yang teman-teman yang lain tuh semua mau patungan, tapi bukan beli kue ulang tahun untuk bosnya, tapi untuk anak atasannya. Nah, jadi kan nggak ikut nih. Terus kayak langsung setelah hari itu dia jadi kayak orang yang bikin salah besar banget di perusahaan itu, kayak bikin fraud dan lain-lain, padahal hanya karena dia nggak mau ikut patungan untuk anaknya si atasan ini. Akhirnya dia resign. Kita nanya dong, kenapa kok resign gitu? Kayak selama ini kan aman-aman aja kerjanya. Aku resign karena aku pinter, katanya gitu. Karena dia pinter, karena dia nggak mau diperbudak sama hal-hal yang lebih privasi. Iya, maksudnya ini kan bukan ranahnya kerjaan dia gitu. Apalagi bukan bagian kantor. Iya, gitu dan kan. bukan tanggung jawab dia. Kenapa gaji aku harus disisihkan untuk anak si atasan ini gitu katanya. Mana sih orang anak atasan harusnya duitnya lebih banyak. Iya, kok kita harusnya kita dibagiin kue gitu karena dia ulang tahun makanya. gitu ya. Mungkin karena budaya juga nggak sih, kayak ya udahlah nih karena anaknya atasan makanya dibeliin kue. Lah terus kalau anak kita yang ulang tahun dibeliin nggak gitu ya? Budaya apa? Budaya cari muka. Iya. Langsung aja ya. Iya banget gitu ya. Iya. Jadi gitu. Jadi kayak begitu kita tanyain kenapa ya? Karena dia merasa dia pintar makanya dia resign. Untuk apa dia berkutit di lingkungan yang maksudnya nih nggak sehat banget juga, udah nggak sehat gitu kayak hal-hal yang sebenarnya bukan job desk dia, bukan tanggung jawab dia, tapi dibebankan ke dia ketika dia nggak mau, jadi kayak satu kesalahan besar gitu. Betul. Ih, parah banget ya. Budaya-budaya kayak gitu tapi memang banyak di semua kantor, rata-rata banyak kayak gitu. Apalagi kadang ada orang yang resign, itu wajib traktir satu kantor. Iya, benar. Ya kan? Itu Dengan juga makanan yang farewell ya, biasa. istilahnya gitu ya. Dan akhirnya jadi perbandingan nggak sih, kayak waktu Ida yang resign misalnya, makannya ini. Kok waktu Tika yang resign cuman itu gitu ya kan? Iya, jadi biasanya itu memang ada satu orang yang kayak apa ya, bisa dibilang tukang nyulut gitu. Ada yang julid, bener, kan, tukang gibah, tukang julidnya akhirnya kayak ngajakin semua dia juga. kompornya dia Aku juga mau bilang gitu, padahal tadi nggak itu kan, nggak kepikiran mau bilang gitu. Akhirnya benar. Jadi memang kompornya ini kayaknya ada di setiap kompor-kompor ini ada di setiap perusahaan atau di setiap kantor. Lingkungan pekerjaan tuh ada gitu ya. Terus mungkin cua ya, istilahnya cua. Iya cua, iya benar. Tapi kalau misalnya kayak drama-drama kecil gitu mungkin yang sering ada tuh kayak hal simpel kayak ini nih, meja atau kursi yang udah kita tempatin. Jadi kan kadang-kadang iya maksudnya kan kayak ada kadang-kadang kan meja, ada satu kantor tuh yang meja dan kursinya tuh bisa di mana aja. Bisa di mana aja, nggak tetap dia akan di situ, barangnya semua di situ. Nah, kadang-kadang kita tuh udah PW di satu tempat ini nih ya kan, udah sering di sini, tapi karena orang yang dudukin kita jadi baper, kita jadi kayak iya itu kan drama yang apa sih sebenarnya gitu kan? Iya sih. Tapi ada itu drama kecil kayak gitu. Iya, rebutan kursi benar. Bukan kursi ya gitu. Maksudnya bukan kursi di ini ya, parlemen ya. Parlemen gitu ya, di kantor gitu. Kan ini banget. Tapi yang paling sering ya, kayaknya memang afdol di mana-mana dan sering dialami setiap pekerja gitu. Itu yang apa sih namanya, senioritas, benar. Iya. Drama senioritas ini nggak pernah punah kayaknya. Betul, dari pertama kali manusia bekerja. Sulit sekali kayaknya memang ya. Kenapa tuh? Sekarang aku pernah ingat itu kalau di kampus ya. Mungkin aku yang paling ingat tuh pada saat di kampus itu kayak kalau ketemu sama senior tuh harus Kak, Bang, tapi kan harus bener waktu masih gitu. Tapi kan kalau di kampus itu nggak ini kan, maksudnya kayak cuman sebatas kita harus kayak ngormatin dia kakak kelas. Tapi kalau di kantor ini kan kita gitu ada hubungan yang terus terjalin gitu dengan senioritas itu, tapi kita tetap harus berhubungan sama dia gitu. Kalau ini kan paling kalau ketemu aja, kalau nggak pengen nyapa dia ya kita tinggal. Itu kan paling waktu ospek aja gitu kan. Selanjutnya kan tanggung jawab kita untuk kuliah, untuk nilai kita semuanya kan kita kan. Kalau di kampus aku dulu mungkin memang agak panjang ya. Kecuali mungkin kita ikut organisasinya, kayak ikut himpunan gitu kan. Jadi kita ngikut terus sama ini dia. Tapi kalau di dunia kerja aku ingat
paling ini ya, paling berbekas mungkin ya. Pertama kali bekerja itu kan di usia 19 tahun. Mudah banget. Mudah banget, 19 tahun, dan ya kan nggak tahu ya maksudnya dunia apa senioritas pekerjaan itu kan belum pernah mengalami gitu. Jadi begitu udah aku tuh kerjanya kan di training dulu 6 bulan, habis itu waktu udah mulai bekerja kan ketemu sama orang baru. Ada rasa canggung pasti kan, kita apalagi belum pernah bekerja gitu. Anak baru banget nih, baru meletek banget nih gitu ya. Kita hafal banget job desk kita ngapain aja gitu. Tapi pasti ada aja salah, ada aja yang dikomentarin gitu, dan kita kan nggak bisa ngelawan. Namanya anak baru, masih kecil lagi dianggap anak ketek gitu kan. Dia kan udah bisa dibilang kan ada malah seumuran orang tua aku gitu kan. Jadi nerima aja apa. Jadi kayak rasanya aku kerjanya capek banget, mungkin capek itu rasanya jadi berlipat ganda karena juga ada kayak kita tuh mendem perasaan gitu kan. Jadi begitu pulang di kerjaan hari pertama pulang ke rumah, aku memang nangis meledak. Bapak aku nggak mau kerja lagi. Sampai segitunya. Iya, biar aja. Iya. Jadi sampai emang aduh kayaknya ini bukan dunia aku gitu, kayak aku tuh tertekan banget gitu. Jadi sampai orang tua aku tuh kasih inilah wejangan, kasih pandangan dunia kerja kayak apa ya, memang begitu. Padahal itu sebenarnya waktu training itu juga udah dikasih gambaran. Tapi kan ternyata waktu realnya itu lebih parah ya. Sakit banget. Lebih parah ya. Karena itu ya. Benar. Apalagi di usia yang ya kita bisa bilang muda banget gitu. Begitu. Jadi kan kayak belum siap untuk drama-drama itu ya. Karena balik lagi untuk bisa melewati drama-drama ini kan memang butuh waktu. Iya, butuh kedewasaan juga juga. Gitu kan. Ya setiap orang kayaknya yang baru pertama kerja pasti deh agak ada shock terapi ya ketika menghadapi karena gini, kayak aku yang pernah punya pengalaman bekerja di hampir 4 kantor gitu, 4 tempat gitu kan. Setiap kantor itu pasti ada dramanya dan beda-beda memang. Nah gitu, jadi nggak ada misalnya keluar dari sini masuk ke situ tuh ini pasti lebih baik deh. Kayaknya aku pasti akan lebih aman di sini. Enggak. Ternyata ada model lain lagi. Ada model lain lagi yang kita nggak pernah pikir itu ada gitu ya. Kita nggak pernah bayangkan sebelumnya gitu. Ternyata itu kejadian gitu ya. Dan ada jenis-jenis manusia tertentu ini gitu yang membuat hidup orang lain tidak tenang. Itu ada memang gitu kan. Ya mungkin bisa kita bilang senioritas kayak yang Ida bilang tadi. Terus juga menggunakan powernya ini untuk menyusahkan orang lain gitu. Ini kan satu drama juga. Jadi kayak merasa dia berhak untuk nyuruh kita ngerjain apapun, bahkan bukan job desk kita kan kayak gitu. Ada jadi gini, kenapa kita kelihatan salah ketika dia melakukan itu? Karena gini, teman-teman kita yang lain itu mau. Nah kita nggak mau. Teman-teman yang lain itu kenapa mau? Karena mungkin pengalamannya baru itu bekerja. Sedangkan kita yang udah berapa kali kerja di sana sini, kita udah tahu yang namanya kerja itu sesuai job desk. Nah kalau yang bukan job desk, ya sorry to say dan gitu. Mungkin teman-teman yang lain itu juga nggak mau komplain, nggak berani. Iya benar. Udah aku jalanin aja gitu. Kita sih sebenarnya bukan nggak mau ngerjain sesuatu yang bukan job desk kita ya, tapi beres dulu kali ya job desk kita gitu. Kalau job desknya udah beres, maksudnya yang baru harus kita ngerjain yang lain. Baru kita ngerjain yang lain. Ini kan untuk urusan sendiri aja belum beres, tiba-tiba udah ini lagi ya gitu kayak hello gitu. Itu tuh mirip banget sama kayak drama kerja kelompok ya. Iya benar. Yang kayak yang satu yang ngerjain semuanya cuma numpang nama aja gitu ya, nama doang. Sebenarnya dalih apa sih? Aku nggak bisa datang. Iya benar. Tapi tuh sebenarnya dari SD kan sebenarnya kita udah diajarin ya untuk bisa bekerja dalam tim gitu. Dan sebenarnya dari SD juga mungkin kita udah belajar untuk ngelihat kayaknya ada teman yang bisa diajak kerja bareng, ada yang enggak gitu kan. Jadi ada juga aku pernah teringat ya waktu kerja kelompok SD itu bikin prakarya ya, terus itu namanya prakarya gitu kan. Jadi kita kayak bikin prakarya dari kulit telur. Itu kan PR banget, ngumpulin kulit telurnya jangan pecah karena supaya bisa diapa-apain lah gitu lah intinya kan. Jadi yang bisa itu memang kan cuman kadang-kadang dari berlima, bersepuluh itu 1 atau 2 orang yang ngerti banget dan orang tuanya ngerti banget untuk ini mau diapain gitu kan. Nah terus pergilah nih kita bareng selalu kerjain. Ada 1 orang nih yang jarang banget datang lah, kita bilang kayak 5 kali pertemuan mungkin dia sekali datang gitu kan. Nah gitu kumpul tugas, dia doang paling depan
Oh iya. Iya, dia paling depan, nama saya bu gitu kan. Kayak kita di kelas 5 SD deh kayaknya. Kita di kelas 5 SD tuh udah tumbuh benih-benih busuk hati ya. Maksudnya kayak kok dia gitu. Sedangkan yang kerja panas-panas selama ini keluar rumah tuh kita gitu. Naik sepeda, mana ada diantar dulu kan. Kayak ke rumah teman yang naik sepeda gitu. Si kawan kan berendam di rumah ya BTW gitu ya. Nah, jadi kita kayak sebenarnya dari perasaan-perasaan kecil sebenarnya udah ada seperti itu gitu ya. Iya, udah nonton nggak? Aku pasti nonton deh. Siapa nih? Kamu pasti nonton. Tolong ya, kami minta maaf di sini ya, ketemu cari aku. Iya, benar. Ya tapi maksudnya kayak gitu. Jadi kalau sebenarnya kita udah dilatih untuk menghandle situasi seperti itu memang dari kecil. Tapi kan mungkin skalanya beda ya. Iya, makanya tuh kalau di dunia kerja itu kan sering banget kalau kita baca rekrutmen ada klasifikasinya tuh selalu dibilang mampu bekerja di bawah tekanan. Mungkin salah satunya itu karena tim yang dibentuk itu kan nggak selalu semuanya bisa solid bekerja sama-sama sesuai dengan job desk, tapi menghasilkan goal yang sama gitu kan. Dan satu lagi kan syaratnya juga bisa bekerja bersama dengan tim. Iya, gitu kan. Jadi dua poin itu kayak selalu ada, mau apapun itu rekrutmennya gitu. Itu mungkin hasil riset ya, di mana-mana tuh ternyata memang butuh itu gitu ya. Karena orang-orang yang nggak bisa diajak bekerja dalam tim itu memang ya sulit, dia mau jalan sendiri nggak mungkin. Iya. Tapi tetap ini sih, walaupun itu ada jadi satu persyaratan ya, tetap aja di dunia kerja itu kita ketemu sama orang yang ya nggak bisa diajak kerja sama gitu kan. Ada yang mau yang kayak tadi, ada yang maunya kerjaan dia bisa dikerjain sama orang, ada yang kerjaannya dia nggak bisa kerjain, mau nggak mau kita bantuin, kan gitu. Ada yang orangnya kayak bisa dibilang apa sih, kayak gedek gitu nggak sih, kita kasih tahu malah ngeyel gitu kan. Itu ada banget gitu, dan itu mengganggu pekerjaan kita gitu. Kita ngirain ya drama-drama yang kayak gitu tuh berakhir di masa kuliah ya, maksudnya kayak udahlah ya selesai gitu. Ternyata tuh waktu kita naik lagi stepnya di dunia pekerjaan, ternyata yang di kuliah itu adalah stage satunya rupanya ya, kayak pemanasan rupanya di dunia kerja. Ternyata inilah dia lagi, kan realita dunia. kayak kita belajar bahasa Inggris guys gitu kan, ada yang basic dulu gitu kan, baru naik lagi gitu naik lagi. Nah ternyata begitu kita udah bekerja in real life itulah disitulah ternyata jadi ini yang selama ini kita hadapi di kampus. Jadi itu teringat juga ya, di kampus tuh kita juga sering kan bikin tugas bareng kan, maksudnya kayak ada tugas kelompok untuk presentasi. Nah jadi tuh jadi ingat banget satu kelompok tuh kayak 4 orang deh gitu. Jadi cewek-cewek ini kan rentan banget drama BTW ya. Jadi waktu bikin kelompok kita semua masih baik-baik aja gitu ya. Kita semua masih baik-baik aja. Tiba-tiba di tengah perjalanan kita kayak udah ada clash gitu ya. Iya gitu kan, salah satu. Nah jadi waktu itu semuanya tuh udah aku kerjain BTW, udah aku kerjain. Tika sih mau aja kerjain sendiri. Karena aku pikir biar cepet gitu kan, aku kerjain karena aku tahu kayak yang lain nih pasti ya gitu deh gitu. Ya udah aku kerjainnya biar cepet, nanti presentasi pun pasti yang disuruh maju adalah aku pasti kan. Jadi gitu ya. Kalau kerjain sendiri jadi lebih menguasai juga. Jadi sebenarnya nggak beban banget juga. Benar, sebenarnya kayak ya udahlah gitu. Kalian juga mau nebeng nama ya udahlah teman-teman sendiri gitu kan. Karena itu bikinnya satu geng gitu. Ya udah. Terus ternyata tiba hari kita presentasi itu aku sakit. Nah, aku sakit sehingga kan aku nggak bisa datang tuh. Drama ini kan udah mulai berjalan nih, yang biasa cewek-cewek gitu kan. Jadi aku nggak datang hari itu. Terus ya udah itu terlewati seperti itu. Aku pikir ya udahlah, toh aku juga udah ada nama di situ kan, cuman nggak bisa ikut presentasi gitu. Ternyata begitu keluar nilaiku entah C entah D gitu karena nggak ikut presentasi itu. Aku pikir apa karena nggak ikut presentasinya gitu. Aku tanya ke dosen, ternyata nilainya nggak ada untuk tugas itu karena mereka bilangnya aku nggak kerjain apa-apa gitu. Ada loh yang kayak gitu. Iya. Kok setega itu ya temennya ya? Nonton nggak kalian? Nonton nggak? Sengaja sih kayaknya, menurut aku tuh sengaja sih. Aku berontak. Iya, itu karena drama-drama sebelumnya itu kan udah kesel ya. Padahal masalahnya bukan masalah
kampus, tapi kayak udah kesel supaya Kebawa sampai kebawa urusan sampai itu, ya. tugas yang udah aku kerjain semua, mereka tinggal presentasiin. Tapi aku nggak ada saat itu karena sakit. Karena nama aku dicoret dong, katanya nggak ada nih, nggak ikut gitu. Kalau aku berontak sih Tika, emang kamu nggak berontak kemarin itu? Iya, dosen tahu juga kali ya. Maksudnya kayak sebenarnya Kayak setiap nggak mungkin, presentasi, kayak nggak iya, mungkin gitu maksudnya ya. kayak setiap presentasi pasti perempuan ini gitu. Waktu dia nggak ada, masa iya dia nggak ngerjain sama sekali gitu. Gila. Tapi aku Akhirnya bisa ngajuin kayak ini ulang. ngajuin ulang ya, Iya, banding-bandingin. Aku pernah gini, aku kode sama dosennya. Soalnya ada 5 kelompok, satu kelompok 5 orang kan. Bu, 4:1 kayak gitu. Aku kodenya gitu, 4:1. Yang paling bawah yang nggak ngerjain. Jadi aku selalu kodenya 4:1 Bu, atau Pak 3:2 kayak gitu. Aku kasih kodenya kayak gitu. Jadi bapak itu kayak udah ngerti aja yang paling bawah itu aku taruh namanya itu adalah yang tidak ada kontribusi ya sama untuk sekali. Tapi Jadi kadang-kadang itu yang nggak ada aja. kontribusi ini kan pengen namanya minimal di 3 teratas nggak sih? Iya sih. Jangan Tapi jangan di kalau- bawah dong nama aku, pasti gitu. Iya benar. Tapi kalau dikaitkan sama dunia kerja kan, kalau kita di pekerjaan itu kan ada output yang memang dituntut oleh perusahaan Iya, atau tempat iya, kita bekerja gitu kan. Jadi kan pekerjaan sama-sama gitu. Iya. Kan nggak berhubungan dengan nilai karena kita Iya. gaji udah sama Iya, semua, benar, setiap benar, bulan tuh udah benar. punya gaji masing-masing Iya, gitu. benar, Nah ini benar. kan kayaknya agak lebih Ini yang sulit lebih, lagi iya, gitu ini yang lebih ya. PR, ini yang lebih PR. Kalau nilai tadi oke lah, jadinya kan nilai yang memang Kita kejar. kita kejar gitu. Kalau gaji memang udah tetap, tapi kita mengerjakan pekerjaan lebih berat gara-gara yang lain tidak bisa mengerjakan atau tidak mau mengerjakan gitu kan. Iya. Aku tuh di masa aku kerja tuh kayak yang aku bilang tadi, senioritas itu kayaknya bisa aku lawan itu 2 tahun deh. 2 tahun itu baru kayaknya aku tuh udah bisa survive sama. Iya, iya, Kalau iya, nggak tuh iya. kayak itu capek banget Kecil kerjanya. banget rasanya di situ ya. Setiap pulang tuh habis energi hanya karena Iya. bukan capek kerjanya, tapi menghadapi senioritas itu ya. Dan kebetulan di tempat kerja aku tuh di tahun ketiga tuh kita udah dianggap seperti senior lah gitu. Dan pekerjaan job desk yang kita dapat tuh emang udah levelnya lebih tinggi dari Iya. yang bobo. Nah biasanya kan senioritas itu kayak diwarisi ya nggak sih? Iya, 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 Nah, kalau benar-benar. di situ tuh aku berusaha tuh nggak lakukan itu. Akhirnya berhasil di grup kita itu ya. Ketemu sama orang-orang yang cocok dan sefrekuensi lah bisa dibilang gitu. Jadi kita bisa numbuhin kelompok yang memang benar-benar ini enak banget kerjanya, Iya. sesuai dengan Lingkungan sehat kerjanya gitu. ya. Kalau saling membantu tuh kayak nggak ada beban masing-masing gitu ya. Jadi kalau ada yang memang butuh bantuan kayak memang spontan Iya, aja, iya, aku bantu. bantuin, aku nggak ada rasa ini. Kalau misalnya dia nggak ikhlas atau merasa beban tuh kan pasti jadi omongannya kan. Iya. Nah, itu kita buktikan ternyata di tahun ketiga tuh kita bisa bertahan dengan situasi karena mungkin lingkungan timnya itu udah sehat gitu. Iya, kita Tapi yang gitu, bikin tapi kolamnya kan tetap sendiri. ada ininya. Iya, tapi Karena berubah-berubah terus kan orang-orangnya ini gitu. kan Indah kan karena ini ya, maksudnya tidak hanya melawan energi dari tim, tapi juga harus menghadapi energi dari ini kan, para penumpang Iya, juga kan, betul. kemarin itu yang beragam Iya. macam karakter Iya, gitu kan, benar double banget. Jadi kill kayak banget ya. capek banget. Jadi wajar sih kalau dulu tuh beratnya 45 kilo nggak Iya, naik-naik iya, nggak gitu naik-naik. kan. Karena memang Jadi kalau pikirannya- dulu tuh setiap recurrent tuh syaratnya ini berat badan harus naik, kurang gitu ya. Iya, iya benar. Jadi- Tapi dulu ada ini nggak sih? Maksudnya kan katanya di tahun ketiga ya baru benar-benar dapat lingkungan Iya, jadi kayak solid. merasa nggak beban banget gitu ya, nggak capek banget kayak Itu iya. bukannya ada roster-rosternya ya di rolling terus? Iya, ada iya benar, standby? ketemu sama orang-orang baru terus gitu. Ya karena kita bisa, karena aku bilang tadi di tahun ketiga itu kita kan level kalau kita bilang kalau di kantor-kantor bisa itu kayak pangkatnya gitu udah lebih tinggi gitu ya. Jadi golongannya udah lebih tinggi gitu. Jadi kita tuh kan kayak punya power sedikit gitu, Iya. kayak memang ada rasa lebih nyaman gitu. Nggak kayak waktu anak baru kita merasa ditekan terus, begitu disuruh kita kayak aduh gimana ya cara nolaknya gitu. Akhirnya nggak nolak kan, akhirnya kan gitu ujung-ujungnya nggak nolak kan, Iya, walaupun di dalam hati aku nggak, ini kan bukan kerjaan aku gitu Iya, iya, kan. benar-benar. Dan akhirnya sebenarnya kalau kita bekerja di situasi seperti itu, kita tidak bisa menghasilkan pekerjaan yang baik. Iyalah, Outputnya itu nggak burnout. 100%, ya kan, pasti ada yang
yang ini, yang apa, yang salah lah, ya kan, yang nggak bener. Karena gitu ya. didasari dengan ketidakikhlasan tadi ya. Iya. Karena dengan bukan Nggak apa ya, fokus kan, ya nggak jadi fokus dan caranya juga kayaknya kan nggak enak gitu, karena caranya nggak enak. Aku juga pernah punya pengalaman yang itu, tapi bukan yang senioritas ya, lebih ke ini kita kerjanya, kita kan terbiasa palu gada nih gitu kan, satu orang berapa job desk lah dia melakukan pekerjaan kayak gitu. Tapi misal nanti udah outputnya sudah selesai, kita tuh nggak dibilang itu bukan kerjaan kita, kayak istilahnya kerja kelompok itu juga gitu kan. Kalau lebih simpelnya, karena aku juga kerja di industri perfilman video misalnya kayak gitu kan, bikin video, nanti yang nulis naskahnya aku, yang bikin storyline-nya aku, yang cari talent aku kayak gitu kan. Tapi nanti di kredit title-nya di itu nggak dimasukin nama aku kayak gitu, di penulis juga nggak dimasukin nama aku. Bahkan pernah aku tanyain kan sama penulis yang memang udah lumayan inilah senior lah ya, oke lah legend gitu kan. ya. Bahkan dia udah pernah dipanggil ke Jakarta untuk jadi penulis keberapa gitu. Aku tanyain, biasanya dia itu ada penulis 1 atau penulis 2 atau memang disebut penulis aja gitu. Biasanya nggak ada penulis 1, penulis 2 sih, dibilang penulis aja, tapi nanti yang pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa, nggak ada tulis penulis 1 ini, penulis 2 gitu, enggak. Terus aku baru, oh jadi selama ini aku sebenarnya nulis juga, tapi mereka nggak consider aku sebagai penulis juga kayak gitu. Terus aku kayak, wah susah banget ya rupanya ngeklaim hak cipta atau hak karya kayak gitu di zaman sekarang. Dan aku sempat agak bersih tegang sih sama orang tersebut. Kalau kamu nonton kalau kamu nonton ya, agak sedikit bersih tegang. Tapi lama-lama ya sudahlah, proses begitu kan. Yang ini juga orangnya juga lebih muda rupanya, dia masih butuh validasi begitu kan. Jadi lama-lama akulah yang mengalah sebagai katanya yang lebih tua ini kan. Tapi makan hati sih, dan ujung-ujungnya jadi males kerja bareng dia. Ya itu, gitu. efeknya pasti kayak gitu. Lagi ada Lagi-lagi pertimbangan begitu ada tugas yang kita harus satu tim bareng dia tuh kayak, ih kok dia sih gitu kan. Malah milih nolak, nggak usah ikut nggak usah tim ikut itu gitu ya. ininya. Dan berarti terbukti kan, maksudnya kayak beda profesi, beda dramanya, Iya, beda kantor, beda dramanya. Walaupun profesinya masih sama, tapi pindah kantor, dramanya juga tetap masih Iya, beda ada. gitu. Ada gitu. Tapi beda gitu kan. Belum lagi kalau pada bikin grup di dalam grup. Ah, Allahu Akbar. ada subgrup ya, ada Iya, subgrup, ada benar, subnya. Jadi benar. kayak grup WA kantor, tapi ada lagi grup WA kantor lainnya yang juga ngomongin Ya, kantor itu juga. itu yang memang tujuannya negatif gitu Iya, ya. biasanya. Atau misalnya kayak mau mengumpat ya biasanya ya. Kalau mau mengumpat dan mengeluh biasanya nggak di grup besar, ya kan? Jadi kayak udahlah kita bikin grup sendiri aja untuk lebih gampang gitu mengumpatnya Kayaknya itu ya. valid banget ya, di mana-mana semuanya kayak gitu ya. Iya. Zamannya sekarang. Belum lagi ini juga apa sih, kayak atasan favorit-favoritan. Jadi kayak kita punya bos-bos favorit lah istilahnya, ya kan? Betul, Enak nih sama bapak yang ini, atau enak nih sama ibu yang ini daripada yang itu. Nah itu juga kan jadi drama. Kayak kalau kita dipimpin sama yang ini, kita merasa kerjaan kita aman, bisa kerjain semuanya enak gitu. Tapi kalau dari atasannya aja kita udah males gitu, kayak ngerjain yang disuruh sama atasan ini juga kayak apa sih nyuruh itu? Iya. Apa sih, padahal itu kerjaan kita guys Betul, gitu. betul. Ada rasa malesnya, ada rasa kayak nggak mau ngapain sih gitu. Ya, setengah-setengah hati gitu Ya, ya. Karena gitu. culture yang dibangun nggak sesuai sama yang kita punya sebelumnya. Yang menurut kita pada saat itu happy, Iya. terus produktif gitu ya. Iya. Ini sih kayak waktu kita dulu sempat bahas tentang leadership gitu ya. Iya, Kalau kayaknya. ketemu sama pimpinan yang nggak punya leadership, memang kayaknya kerjaan kita tuh terganggu banget Iya. gitu ya. Kayak ngaruh gitu dia ya. nggak mampu membangun tim-tim yang bagus gitu, Iya. yang solid gitu. Akhirnya kayak numpuk, siapa yang mau kerja dia aja yang kerja. Iya. Karena kan kalau pimpinan tuh pasti membutuhkan orang yang bisa bekerja kan, yang bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, kalau karena yang lain dia nggak mau urusin, ya udah yang kerja ini aja, gitu kan. Nah itu kan jadi lingkungan nggak sehat gitu ya. Tanpa dia sadari itu sebenarnya udah membebani si orang yang mau kerja tadi gitu. Iya sih. Itu dramanya itu. Tapi ada juga kadang udah leadernya sangat baik luar biasa, timnya yang Nah, kurang iya, benar, ada itu benar. juga ya. gitu juga Kenapa ya. dunia selalu seimbang seperti itu ya gitu. Kayak nggak ada tuh yang udah
atasannya oke, timnya juga oke tuh jarang banget bisa ditemuin Iya, gitu. benar, Pasti benar. salah satunya ada yang bermasalah. Kenapa sih? Ada apa gitu. Belum lagi ada nih kisahnya nanti dia itu seorang leader yang baik sekali di kantornya, begitu kan, punya pesona yang luar biasa, karakter karismanya kayak gitu, tapi rupanya di lingkungan rumahnya kayak gitu kan, di lingkungan pertemanannya dia amburadul kayak Iya, gitu, iya. gitu kan. Memang itulah ya. Iya, makanya seimbang. harus seimbang. Iya, ada Jangan seimbang. semuanya bagus ya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini gitu Tidak Iya, ya. bener banget. Iya, nah jadi apa ya? Ya itu mungkin beberapa drama-drama yang sering terjadi di dunia perkantoran ya, pekerjaan. Kayak yang Safir juga bilang tadi, kayak rebutan spotlight gitu ya. Kayak aku nih yang ngerjain, aku nih gitu. Yang harus banget di notice kalau dia ikut andil atau dia sebenarnya yang bikin ini jadi satu yang besar, satu yang bagus gitu. Tapi Terus ada pasti lagi ini loh, kayak misalnya sama pimpinan tuh, oh kalau kita mau ini nih karyawan-karyawan yang lain yang kita mau perlu ada yang ngasih tahu apa gitu ke bos kita gitu kan, ada orang yang paling kita percaya karena dia dipercaya sama bosnya. Iya, Ya nggak sih? iya, iya, Jadi benar-benar. kita mendelegasikan tugasnya ke dia. Iya. Ini dia aja yang ngomong, Iya, dia iya, gitu. iya, Kalau dia iya. ngomong pasti Iya, jadi, benar, pasti benar, oke benar, gitu. benar, benar, Ada nggak benar. sih? Ada kan? kayak gitu ada. Terus ada lagi yang ih kok dia terus sih gitu, padahal yang lain udah mendukung gitu, tapi ada satu orang yang nggak nerima gitu ya, itu tadi kayak jadi cuak-cuak gitu kan, jadi nyari-nyari masalah, ya Jadi nggak dengki sih? hati tuh, ya kan? Ini dengki ya biasa lah ya gitu biasa ya. lah Jadi ya. kayak nggak mungkin enggak gitu kan, kayak pasti ada aja kita merasakan hal-hal yang nggak enak gitu. Iya. Ya kayak dikasih kerjaan 3 orang tapi digaji 1 orang gitu kan. Belum lagi ketawa korporat ya, bos nggak lucu tapi kita tetap harus ketawa. Iya, itu Aduh, aku gimana? alami banget tuh. Pernah satu ketika tuh aku kerja. Hmm. Jadi kebetulan tuh memang udah di tugas yang ini waktu aku masih terbang ya. Jadi Iya. kalau access cockpit itu memang tugas yang kalau di tim itu wah dia nih orangnya gitulah gitu ya. Jadi aku dapat posisi itu. Ya, jadi sebenarnya tugasnya banyak dan tanggung jawabnya lebih besar gitu ya. Karena kan kita menjaga cockpit co-pilotnya itu kita yang urusin. Dia kan harus dalam situasi yang aman terus supaya bisa bawa kita selamat gitu kan. Jadi ini kaptennya kebetulan tuh ya sok lucu kali ya. Iya. Jadi So asik kali ya, so asik ya. Jadi dia, Mbak Ida di sini aja, udah yang lain tuh nanti entar aja lah gitu kan. Iya. Sebenarnya itu setiap waktu itu ada tugasnya, 15 menit sekali saya tuh harus ngapain, Iya. harus ngasih apa, harus nanya apa, itu ada job desk-nya semuanya dan harus dikerjain karena nanti ada reportnya gitu kan. Udah itu nanti aja kita ini langsung desain katanya gitu kan. Temenin di dalam ngobrol. Itu aku nggak sendiri, ada temen, kalau siskop itu ada 2 orang ngobrol. Jadi dia cerita mulu gitu kan sambil ya dikira dia ngelawak sih. Iya, 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 iya. Dia Menurut dia itu ngelawak. lucu banget ya. Iya, padahal di kita tuh garing. Iya, garing banget Tapi gitu. aku masih, oh iya, Iya. sampai begitu, oh iya, Iya, iya. oh iya. Wah, gitu ya. Maksudnya kita kayak iya. Oke, itu tuh, aduh kayaknya malah jadi lucu tuh gitu keluar. Iya. Lucu banget ya tadi. Iya, nggak lucu. iya, maksudnya lucu ya karena tadi tuh nggak lucu gitu Iya, ya. bener. Ya Jadi kayak gitu, ampun. lucu banget ya Captain-nya tadi tuh nggak lucu kan? Iya, 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 Kita tuh iya, kayak iya, tahu bener-bener. banget tuh berdua tuh kayak, iya tuh tadi nggak lucu, jadi Iya, aku iya, harus iya. ketawa gitu Iya, iya, karena bener-bener. dia kan yang punya tahta tertinggi Iya, iya, kan, iya, sama bener-bener. benar banget tuh dia tahta tertinggi. Jadi, Ya itu ketawa korporat itu ternyata nyata gitu. Iya, Ternyata ada. nggak cuman ketika kita ketemu pejabat daerah, nggak mungkin bukan pejabat daerah ya, maksudnya kayak pejabat kantor kita iya. gitu ya. Dan di Kayak, sini kan juga sering Iya, kejadian iya, gitu kalau gitu, kalau maksudnya. bawa dialog datang apa pejabat-pejabat tuh yang Iya. ya inilah Iya, ya iya, kan benar, garing benar. dikit Yang ngobrol, garing, tapi kita harus nggak apa-apa ya, Pak, kita ya tetap ketawa kok Pak, tenang. Kita sih orangnya iya, oke. sportif ya. Kita Dan sportif itu, banget ya. paling cuma setelah itu curhat, Gitu. lucu banget tadi ya, nggak lucu. Ini curahan hati kita banget sebenarnya nih gitu ya. Tapi pasti banyak yang ngalamin itu, makanya keluar istilah ketawa korporat gitu ya kan. Ya kayak ketawa karir, Iya, iya. ketawa karir gitu kan. Kan sekarang banyak banget ya konten-konten dibikin kayak Iya, gitu iya, ya. iya benar. Ya karena itu sebenarnya itu terjadi banget di hari-hari, cuman selama ini nggak ada yang mengangkat itu jadi satu konten aja Iya, gitu, betul. kayak ya udahlah gitu kan. Tapi sekarang kan semua orang kayak apapun itu dijadiin konten. Jadi ya seru aja sebenarnya, kita jadi kayak iya lagi gitu. Iya lagi aku kayak gini gitu. Makanya tadi kita bilang kalau hidup itu memang harus
ya drama Iya, gitu ya. drama. Dan kalau Iya. mau lihat apa namanya drama pekerjaan juga bisa nonton Repot tuh. Iya benar, ada di Kita juga TVRI ceritain ya. tuh. Iya. Di YouTube TVRI yang namanya Repot ya, itu drama apa sih, Sitkom drama ya. sitkom kita itu juga kira-kira apa ya, membawa cerita tentang drama-drama yang ada di ya di kantor-kantor lah ya. Makanya yang diangkat itu juga kan selalu dibikin tuh ya, awal mau mulai filmnya atau dramanya atau sinetronnya kan ada disebut itu kisah ini berdasarkan dari cerita fiksi. Fiktif, ya, Fiktif atau fiksi sih? Fiktif. Fiktif ya. Ya. Fiktif belaka. Nggak, kalau fiktif belaka berarti tuh nggak ada, sebenarnya nggak ada, cuma Fiksi di kan? ya, tapi kalau Oh, nggak fiksi salah, ya fiksi ada, ya gitu, tapi bukan apa maksudnya ada apa sih istilahnya kalimat tuh kalau ada cerita yang sama, Sama, itu gitu hanya, kan. gitu-gitu Itu gitu. hanya cerita fiksi gitu Ya, aja ya, kan, ya, itu sering banget. Iya. Artinya yang diangkat itu memang ada real di kehidupan Betul, gitu kan. betul. Hah, capek deh kalau harus tetap menikmati drama-drama ini. Belum lagi ini budaya kerja toksik, yaitu lembur Oh, dianggap amin. loyalitas, iya, pulang cepat dianggap nggak loyal Nggak sama loyal. perusahaan. Iya. Nah, Padahal kerja Pulang udah cepat apa keluar. pulang nggak tepat waktu? Pulang tepat waktu gimana pulang tuh? tepat waktu dianggap cepat. iya Ya kan? benar, ya benar. Harus stay sampai malam mungkin di kantor tuh dianggap loyal. Iya, jadi kayak lembur gitu. itu dianggap loyalitas. Nah, ini kan yang kadang-kadang keluar juga istilah kayak apa sih tadi mau bilang apa ya? Toksik. Enggak. Toksik, loyal. Loyal. Iya. Apa budaya lagi? kerja. Gaji terbatas. Oh. Oh, tapi belum jadi. Iya, Gaji gitu. terbatas tapi kerja. Enggak. Loyal biasa. tanpa batas Kerja gitu Rodi. lah. Loyal tanpa batas, gaji terbatas gitu lah. Kerja keras, kerja Apa sih itu namanya, belum ada yakin istilahnya. sih, gitu. Kalau lihat dari mukanya sih belum yakin. Iya, belum. kalimatnya. Nanti ya kita cari lagi ya. Oke, Cari kita nanti, bahas kita lagi ya. cari. Tapi itu intinya kalau yang lembur itulah yang dianggap loyal. Padahal kadang-kadang dia lembur nggak ngapa-ngapain guys, Iya. kayak males pulang aja gitu. Kadang cuma temenin bos yang ngobrol aja. Iya benar-benar. Nah itulah yang dianggap loyal. Itulah yang nantinya akan mendapat percikan-percikan ini ya. Aku pernah tuh punya pengalaman kayak gitu tuh lingkungan kerjaku ya. Mhm. Nah, si satu orang ini dia tuh nggak punya skill yang gimana-gimana banget kayak gitu. Tapi dia punya skill ya itu langsung bisa stay kapan aja di kantor dan nemanin si bos. Nah, jadi bos ini kan moodnya tuh suka agak mood swing ya rupanya si bos kita ini. Nah, si kawan ini suka ngelucu kayak gitu. Bisa nemenin dari pagi sampai malam-malam ke pagi nemenin di kantor kayak gitu. Nah, kita kan yang kerja di lapangan, kerja kerasnya kita nih, kita yang Iya. mikir gitu kan, dengan segala macam skill segala macam. Tapi yang dapat bonus dia. Ya, iya dong. Karena dia yang paling lama ngobrol. Iya, dia Oh, pinter iya. olah. Jadi gini bos, gitu Iya. kan. Ini kerjaan udah saya handle nih, anak-anak nih ngerjain nanti udah saya handle A, B, C, D, E, F, G. Ya, gitu. betul. Jadi kalau apa-apa dia yang ngomong itu aman Pak Bos Aman, gitu Pak ya. Bos. Udah ada yang kerjain Iya, gitu ya. rupanya. Jadi disangkanya si bos ini dia yang ini ya, Pasti mendelegasikan banyak ya. semua ke yang lain gitu. Iya, pasti banyak orang-orang yang merasa haknya itu tidak sesuai dengan kewajiban dia. Maksudnya kayak apa yang dia kerjakan itu mendapatkan hak yang Kayak tidak kurang sesuai gitu ya. gitu. Iya, Padahal ada dia sih. yang ngerjain itu semua, dan ada orang-orang yang memang mengambil kesempatan di kondisi-kondisi tertentu Betul, gitu, betul. sehingga orang-orang yang punya keahlian seperti yang Safer sampaikan tadi ya itu bisa 2-3 langkah di depan untuk dapatin yang lebih banyak Iya, gitu. seharusnya kayak gitu ya. Kadang memang mungkin di tempat kita ini penghargaannya memang agak kurang sih ya. Iya, satu Penghargaan lagi dari- penghargaan agak kurang, belum lagi kalau kita speak up itu bisa dihukum sosial. Istilahnya kayak salah banget nih orang yang speak up, Iya. orang yang berusaha menyampaikan sesuatu kebenaran itu Budayanya justru harus diperbaiki sebenarnya. iya, ya justru kan? itu dianggap kayak dia harus dihukum sosial gitu. Iya, Jadi iya, kayak jadi dijauhin, jadi orang yang dituduh bersalah gitu. Karena dia sendiri banget gitu kan. Jarang, Iya. karena orang lain kan sebenarnya tahu itu salah tapi kayak ya udahlah. Ya udah biarin Mungkin aja. karena itu ya, sekarang itu kan kalau di setiap perusahaan, di setiap kantor atau instansi pemerintahan itu kan udah banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk kinerja gitu. Jadi Iya. kalau zaman dulu kan nggak kelihatan kerjanya apa gitu. Iya, Kalau iya. sekarang kan apa yang dikerjakan itu
ada di report dan kemudian ada fotonya juga bahkan. Kita benar tidak mengerjakan itu iya, gitu. betul, Jadi betul. kayaknya itu mengurangi potensi-potensi kayak tadi itu. Ya tapi tetap aja sih ada aja celah untuk Iya, bisa sih. oh orang itu dianggap nggak kerja, Betul, orang itu betul. dianggap hanya bikin report gitu, pasti ada Ya, gitu. makanya. Baik banget kan sekarang kalau aku lihat tuh suami aku tuh yang ngisi ini, ngisi itu banyak Iya, banget yang iya. diisi-isi gitu. Mm-mm. Kadang-kadang Saking ya pelaporannya sebenarnya sedetail Iya, tapi akhirnya celahnya pun kadang banyak, kadang gitu dia ya. malah cerita kadang nih sampai orang itu kadang nggak tahu harus ngisi apa, akhirnya ngadi-ngadi gitu ngisinya iya, gitu. iya, Nah itu benar. tadi maksud Iya. aku aplikasi udah diciptakan pun tetap aja ada celah. Ternyata kita itu nggak bisa bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Iya, benar. Tapi ini loh ada juga pengalaman, mungkin bukan pengalamanku sih tapi pengalaman pasanganku. Jadi dia kan kerjanya di satu kantor yang menurut kita itu lingkungannya sehat banget. Kenapa kita bilang sehat? Yang pertama, kalau ngambil cuti itu gampang banget ngambil cutinya. Terus jam kerjanya tuh jelas, misalnya 9 to 5 itu 9 to 5, dan kalau offline ya udah offline, itu atasan nggak pernah bakal ganggu. Kayak gitu. Lingkungan pekerjaan karena work from home kan, maksudnya kan tidak terhubung langsung nih sama tim satu sama lain. Jadi kalau ada gesekan-gesekan itu ya udah biasa aja gitu kan, tetap profesional. Jadi ya udah walaupun dia ngeguru tuh dia kenapa sih ini, tapi dia tetap ini oke, fine, good, very good misalnya kayak gitu kan. Tapi permasalahan yang terjadi itu bukan di antara mereka, bahkan temanku pasanganku pernah bilang ini sebenarnya ada orang yang skill issue tapi masih dipertahankan di kantor kayak gitu. Saking bosnya itu baik banget dan saking lingkungan kerjanya tuh Sehat itu. Nah, lucu gitu. juga ya. Jadi kayak saking sehatnya jangan sampai ada konflik gitu kali ya. Jangan sampai ada yang dikeluarin. Kalau ada jalan-jalan mereka semua dibawa, kalau ada liburan dibagi, yang nanti ada kunjungan kerjaan ke luar negeri nanti di rolling semuanya dapat. Tapi permasalahannya rupanya bukan di mereka, bukan di bosnya, tapi di investornya. Tiba-tiba investornya ngambek kayak gitu. Gara-gara ngambek itu kan financial perusahaannya kan terganggu kayak gitu. Akhirnya si bos tuh yang pusing memperbaiki hubungan dengan investor itu gimana. Iya, benar-benar. Rupanya dengan lingkungan sehat itu, ternyata itu, bisa eksternal juga bisa mempengaruhi Bisa, kondisi yang bisa, sehat bisa, tadi bisa, gitu. bisa. Ya. Walaupun memang radikal bebas ya namanya. iya, benar. Walaupun memang tetap ya yang dari dalam ini yang lebih banyak pemicu, tapi ternyata dari luar juga bisa gitu. Yang kita nggak nyangka ya, kayaknya nih di kantor baik-baik aja, teman satu tim juga oke-oke aja gitu ya. Sampai kita terkejut pada saat kejadian itu. Maksudnya kan ini ini bagus banget kayak gitu. Sampai kan teman-teman tuh pada saat ada yang kemarin kan ada efisiensi ya, efisiensi gitu kan. Nah, akhirnya nanya efisiensi itu si teman-teman ini yang beberapa yang skill issue ini yang selama ini dipertahankan di kantor akhirnya mau tidak mau kan dikeluarkan kayak gitu. Itu mereka tuh terbawa sekali walaupun tidak berhubungan langsung, berhubungan hanya via online, tapi semua satu sama lain tuh merasa kehilangan karena saking sehatnya lingkungan pekerjaan itu. Betul. Kan sempat tuh kayak ada kejadian di Indonesia juga sampai di demo kan pimpinannya gara-gara ada teman-teman sejawat yang di satu pekerjaan tuh mereka diberhentikan secara nggak jelas alasannya apa gitu, atau mungkin karena perkara yang kayaknya nih pandang bulu gitu, yang dia nggak dipecat padahal sebenarnya kalau penilaian dari teman-teman yang lain secara dominan gitu dia tuh lebih salah dibandingkan teman yang udah dipecat gitu. Itu kan sampai demo gitu kan, itu kan drama-drama ini juga kan. Benar-benar. Jadi memang bisa dibilang hal yang kayak gini tuh memang nggak bisa kita hindari, tapi harus kita hadapi. Dihadapi. Ya kayak yang Ida bilang tadi aja, nggak mungkin dihindari. Kalau mau dihindarin berarti resign, ya kan? Berarti ya dihadapin gitu. Selama masih mampu gitu ya, sekuat tenaga, ya udah coba dihadapi, dijalani gitu. Cuma itu yang bisa Dan ketika kita survive kan kita ngerasa kayak ternyata aku bisa kok ngelewatin ini. Ternyata nih setelah itu berlalu baru sih sebenarnya kita tahu pembelajarannya gitu kan, ada hikmahnya gitu ya. PR ya kalau ngomongin drama-drama di kantor tapi ini. Sebenarnya bukan hanya dari lingkungan eksternal gitu, dari teman kerja atau di lingkungan kerja kita, tapi dari diri kita sendiri juga bisa jadi bahan drama dan kemudian akhirnya kita resign. Dari keluarga kita misalnya gitu ya, dari diri kita sendiri. Kadang sebenarnya sehat-sehat aja kok. Kondisi kita kita ya. kayak memaksa
oh aku nggak bisa di sini Iya. gitu. Dengan Ada jam juga. kerja yang nggak bisa ditoleransi mungkin dengan keluarga, terus juga banyaklah kerjaan-kerjaan yang ternyata harus dibawa-bawa juga ke rumah, sehingga kan waktu untuk keluarga juga jadi Iya. terganggu. Jadi kayak ngapain nih kalau kayak gini kerja tapi sampai ke rumah juga masih kerja gitu. Terus kita keluarga nih patung gitu ya. Terus nggak- kadang-kadang mau keluar dari situ agak susah. ya. Iya kan? Ada juga kan tempat pekerjaan itu kita mau resign tuh kayaknya susah banget gitu. Apalagi nggak mudah. sekarang kan in this economy Iya. gitu kan, kondisi kayak gini kita kalau mau resign tuh kayak mikirnya Iya, harus berkali-kali mikir banget karena harus. kayak ya ampun orang lain juga lagi Iya. butuh-butuhnya kerja Semuanya gitu. kan lagi struggling ya. Iya, sekarang lagi banyak sarjana banget di sarjana PHK. tambah terus ya kan, lapangan pekerjaan semakin Iya, sedikit apalagi gitu. sekarang inflasi ini kan Iya. mahasiswa cum laude Iya, kan benar, kalah benar. banget sama kita yang nggak cum laude. Iya benar. Yang kulot ya. Ya kita kan kulot ya, sama pulot kalau kita. Jadi ya gitu deh. Jadi apa ya, kalau memang ada drama-drama yang terjadi terus kepikiran untuk resign, kayaknya boleh dipikir lebih Matang-matang ya. gitu. Apa udah siap untuk nanti bersaing lagi sama Iya. orang lain untuk bisa dapat pekerjaan yang lain Iya, gitu. atau udah siap lebih mandiri mungkin gitu Iya, ya, iya. kalau mau hidup tanpa harus bekerja di kantor, mungkin Iya. menciptakan kantor gitu, apa udah siap atau bikin usaha gitu. sendiri gitu. Betul. Karena sebenarnya yang kita misalnya pusing nih di pekerjaan kan, banyak tekanan, tapi lebih pusing lagi pas nggak ada kerjaan. Oh iya benar, Iya, apalagi benar. tuntutan kehidupan ini tadi gitu. Belum kan. lagi gaya hidup tadi ya Iya, yang harus gaya hidup dipenuhi tadi. ya kan, gaya hidup yang bikin kita kayak apa aja deh gitu kerja gitu kan. Pusing ya, begitulah ternyata. Tapi mungkin ada hal-hal yang bisa kita lakuin sih untuk bisa menghadapi drama-drama di kantor ini ya kan. Misal kayak kita Pasti. mungkin kita bisa mengenali batas toleransi. Nah, kita tahu boundaries batas ya. toleransi kita sampai mana gitu. Kalau hal-hal yang seperti ini kita udah nggak bisa lagi ditoleransi gitu. Mungkin kalau kita bikin boundaries gitu kayak gitu, orang juga jadi paham kan. Untuk mau drama sama kita juga kayak nggak usah deh sama dia bikin drama gitu ya. Iya. Jadi kayak kita membatasi diri Iya, gitu iya, ya. iya. Dan juga kalau memang udah ada drama yang berjalan di kantor tersebut, ya kita jangan ikutin arus dramanya. Betul. Iya, Gitu. betul. Cara kita menghindari salah satunya ya mungkin nggak usah ikut arus drama, kita tahu Aku sih gitu. setujunya kita tuh harus punya prinsip gitu Iya. ya. Karena kalau aku ya, kalau setiap pekerjaan tuh harus jelas dulu pekerjaan kita sih sebenarnya apa gitu. Karena mungkin udah belajar dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya gitu, Iya, kita iya. harus mengerjakan pekerjaan yang bukan pekerjaan kita. Jadi kita pahami bener job desk kita itu tuh bisa nggak kita kerjain gitu. Jangan sampai kita nggak bisa kerjain, orang yang kerjain tapi kita merasa kita yang mengerjakan, atau sebaliknya kita mengerjakan pekerjaan orang lain yang bukan pekerjaan kita Iya, gitu. Jadi kita kan nggak kerja on the track gitu kan. Jadi itu potensi konflik-konflik kiri kanan tuh besar banget. Iya, gitu. benar. Jadi kayaknya penting banget tuh punya prinsip untuk tahu kalau setiap kita bekerja kita harus tahu job desk kita apa, posisi kita Benar. apa. Gitu. Dan kalaupun memang udah terlanjur ke bawah arus drama Iya. gitu ya, kita berusaha profesional aja seperti yang disampaikan tadi juga, berusaha profesional walaupun tetap bicara, tetap berhubungan gitu, tapi jaga jarak. Nah, jaga jarak ini kan juga penting kan. Kadang-kadang kita nggak sadar dengan kita menjaga jarak ini justru menyelamatkan kita. Justru itu jalan salah satu-satunya jalan untuk kita selamat gitu dari drama-drama yang ada gitu. iya. Orang-orang yang drama juga. Betul banget. Makanya kadang-kadang di kantor itu kan ada HRD ya. Iya. Biasanya Ya, HRD sih yang bidang mengurusin itu. dramanya karyawan ini gitu ya. karyawan itu. Tapi penting juga nggak sih kalau kita tuh ya jangan selalu menganggap orang lain yang bikin kita drama kehidupan di pekerjaan ini terus-terusan ada. Kita butuh introspeksi diri juga Iya, benar. gitu. Jangan-jangan tuh kita biangnya. Iya, jangan kita biangnya, jangan kita yang bikin kerusuhan selama ini Iya, gitu iya. kan. Kadang-kadang kan kesadaran itu nggak ada gitu. Iya. Jadi kita merasa Kita diri kita selalu udah merasa, iya, iya, aku kita paling selalu merasa baik, aku paling benar benar kok. Kan bukan salah aku gitu ya. Kan kayaknya bukan kita nih biang keroknya, padahal kita adalah biang dari segalanya untuk Iya. terjadi drama itu sendiri Iya, gitu. jadi mau untuk ngaca diri dulu ya. Dan mungkin kita juga bisa kali ya simpan bukti-bukti tertentu. Kalau satu saat drama ini terjadi makin serius, bahkan bisa sampai jadi konflik serius gitu. Drama yang tadinya receh, mulai membesar sampai akhirnya jadi konflik serius. Nah, kita boleh banget juga kayaknya untuk menyimpan bukti-bukti. Walaupun bukan kita sih bukannya apa istilahnya ya kalau kayak gitu ya.
kayak nyimpan bukti itu kayak udah ada niat jelek banget gitu, enggak kan? Jaga-jaga aja sebenarnya. Iya, Kan? jaga. Bener banget sih. Itu sebenarnya untuk menyelamatkan diri kita juga dan kondisi kantor itu sendiri dan beberapa teman-teman yang mungkin akan jadi korban kalau kita nggak simpan bukti, Iya, benar ya kan? banget, benar banget. Karena zaman Itu sekarang harus- tuh ngeri banget, dengan AI pun bisa di-create Iya. sesuatu, ya kan? Ya ampun, sekarang emang harus sejeli itu ya, harus sejeli itu ini iya nih gitu. Kalau enggak ya ampun. Makanya harus ada bukti secara fisik, mungkin secara Iya, hitam di atas digital. putih, dia Hitam di digital atas juga putih, ada kayak gitu ya. Karena zaman sekarang segalanya bisa dilakukan untuk menggulingkan seseorang atau Iya. menggulingkan Menghancurkan jabatan. Banyak kita. lah halnya sekarang tuh. Jadi Hati-hati sih gitu ya, apalagi Iya. terkait dengan tanggung jawab kita di pekerjaan gitu ya. Betul. Apa yang kita sign setiap hari itu harus benar-benar Dibaca, dibaca gitu ya. Benar. Jangan karena udah kebiasaan kan sama aja lah polanya kan, Iya, ini iya. udah sama Ini kan pasti formatnya itu gitu aja. kan. Tapi Ini rupanya surat nanti apa? Ternyata nomor berapa Ada gitu note, kan. ada note-nya di bawah yang nggak kita baca lagi udah Iya, sudah gitu ya. tersign gitu. Terus Akhirnya ada kecil ngeri banget. lagi Iya. rupanya gitu. Ngeri banget lagi. Dan kalaupun memang suatu saat kita merasa nih kondisinya udah nggak sehat banget gitu ya, resign itu bukan berarti kalah, ya kan? Keluar itu bukan berarti kalah. Iya. Aku teringat satu kondisi waktu itu temanku juga berada di satu perusahaan, di satu kantor yang memang kalau dilihat-lihat tuh kondisinya udah nggak banget deh. Kayak ada satu orang yang memang semua orang salah sama dia gitu kan. Yang dia tanpa sadari orang keluar masuk di perusahaan itu karena dia sebenarnya gitu. Nah, satu orang temanku ini yang memang berontak, bukan berontak sih tapi kayak Speak up aja. iya, lo harus tahu ini sebenarnya gara-gara lo nih perusahaan tuh jadi kayak gini, labanya udah nggak ada lagi, ya gitu lah. Pokoknya banyak banget masalahnya gitu. Akhirnya dia memilih untuk resign gitu. Tapi resignnya dengan terhormat gitu, karena dia tahu itu kondisi yang nggak mau dia jalanin lagi. Dia memilih, ya dia punya pendirian gitu ya. Nggak mau untuk harus menyembah sujud lagi ke orang yang jadi biang masalah. udah jelas-jelas salah gitu Jelas-jelas salah gitu, melakukan kecurangan, fraud juga, tapi karena dia pimpinan maka kita harus diam kayak gitu. Akhirnya dia memilih untuk enggak, aku mau resign gitu. Dan ketika ditanya langsung, dipikirin lagi untuk putusan ini, dipikirin lagi, masih bisa kita coba omongin ini, enggak gitu ya. Ketika dia bilang enggak itu kayak menang banget. Dan itu tadi, keluar itu bukan berarti, resign itu bukan berarti kalah, tapi bisa jadi itu salah satu jalan kita untuk justru menang. Menang dalam hal kita memenangkan pendirian kita ya kan, untuk tidak melakukan Dan hal-hal yang bahkan seperti menyelamatkan itu. yang lain juga. Iya, dan akhirnya diikutin sama seluruh beberapa teman-teman Teman-teman kantor yang lain. Karena pada akhirnya satu orang yang berani speak up ini kan mungkin membuka mata mereka. Selama ini kita Dikibulin iya rupanya. dikibulin, selama ini kok kita yang kerja kayak yang Safir bilang, kita yang kerja gede-gede tapi yang bonusnya banyak dese gitu ya kan. Nah, Iya, toksik banget ya. toxic. Jadi memang segitu banyaknya masalah-masalah, drama-drama yang kita anggap sepele, yang kita anggap receh, sampai akhirnya dia jadi masalah besar dan bikin kita pengen resign. Awalnya kayak kita mungkin untuk drama-drama kecil ini merasa kayak udahlah tuh. Iya benar. Alah udahlah tuh. Kadang mungkin dari kata-kata aja deh, kalimat yang mungkin itu tadi kayak canda-candaan tapi ternyata Iya benar-benar. berbekas Iya, gitu. iya. Iya, apalagi kalau di dunia kerja kan kita setiap hari nih 8 jam minimal tuh kan kita bareng terus Iya, gitu kan. benar, Itu kayak berulang-ulang setiap hari. 7 kalau 7 hari kita ada 5 hari kerja misalnya Iya, gitu kan. iya. Bayangkan setiap Iya. minggu 5 kali ketemu dan selalu ada kata-kata yang nusuk itu nancep-nancep, akhirnya kan meledak juga. Kita kira mungkin itu hal yang lah ya udah gitu ya. Kan, receh banget. Receh gitu. banget. Kalau misalnya orang nanya kenapa kamu marah, kenapa kamu tersinggung tuh kayak pasti diketawain juga. Oh gara-gara itu. Atau mungkin ada, gak nyangka ya ternyata dia tersinggung ya. Iya, gara-gara itu. Yang mungkin di luar baperan. ekspektasi Iya. banyak orang. Nah kita jadi dapat ini baru, kayak baperan gitu. Padahal kan yaitu kita nggak tahu kekuatan hati masing-masing orang. Ada orang yang udah digangguin, dibecandain sebegitu hebatnya dia bebal. Memang ada orang yang memang hati setipis itu. Hello Kitty. Belum lagi kalau yang kayak
orang ulang tahun nih, rata-rata teman-teman yang ulang tahun dibeliin kue, dia begitu ulang tahun nggak dibeliin kue. Aduh, dalam Iya, banget iya, itu ya. kan itu kayak banget sih. siapa aku di sini, apa aku tidak pernah dianggap, Iya, kehadiranku tidak pernah dianggap gitu. Padahal teman-teman sengaja gitu yang kita beli sekarang. Iya, Besok kita belinya gitu. atau memang kenapa dia nggak dibeliin karena teman-teman yang lain merasa dia nggak sedekat itu dengan teman-temannya, ya kan? Benar. Jadi Tapi- kayak memang nggak ada niat mau beli Nggak ada juga. juga karena ya misal dari kita bertiga aku nggak terlalu dekat sama Ida, tapi Ida merasa dekat sama kita Iya, gitu. Jadi gitu. kita kan kayak mohon maaf nih kita nggak beli karena kita kayaknya nggak dekat. Kalau sebaliknya juga waktu dibeli kok agak wow, Iya, sespesial itu iya. ya sama dia. Mungkin gitu. teman-temannya kan merasa kayak ngapain karena dia nggak sedekat itu sama kita dan nggak sespesial itu juga gitu. Main juga nggak bareng Iya, gitu kan. betul, Lunch juga kita nggak bareng gitu. Terus kenapa berharap mau dibeliin kue ulang tahun? Tapi Iya. kita menganggap gitu deh teman-temannya. Nah dia yang nggak dibeliin kue ulang tahun kan merasa aku siapa di sini? Apakah aku hanya capung atau aku lalat apa gitu ya kan? Iya. Iya. Nah balik lagi drama-drama yang kita mungkin kita kira itu kitanya yang rame-rame enggak itu bukan drama, ya memang kita nggak teman aja, tapi untuk satu orang itu menjadi satu drama yang mungkin bikin dia ngerasa sendiri, bikin dia trauma juga dengan lingkungan kerja kayak Jadi, gitu. overthinking, nggak bisa tidur Iya, Iya. Jadi intinya tuh drama itu pasti akan selalu ada Betul, gitu konflik ya. itu ya memang harus dihadapi aja gitu. Tinggal nggak bagaimana bisa dihindari kita ya. menyikapi. Dihindari bisa mungkin Iya. pencegahan di awal. Iya, pencegahan preventif ya Tapi namanya. ya, tapi kita nggak tahu ya mencegah ini berhasil atau enggak, karena kan balik lagi kadang-kadang namanya masalah, namanya Iya, drama meskipun dibilang mencegah kita lebih baik jauh daripada mengobati, mengobati. ya. Drama sama masalah ini kan dari kita jauh sana juga dikejar ya BTW ya. Ini Iya. ngapain kamu jauh-jauh sini dekat drama gitu. Ya udahlah, tapi kalau udah nggak sanggup lagi ya udahlah resign aja, cari Iya. tempat lain yang Balik- dengan drama baru gitu Iya, maksudnya. balik lagi kan resign itu bukan berarti kalah gitu Iya. ya. Bisa jadi resign itu adalah salah satu cara kamu untuk menyelamatkan diri. Gitu, ya kan? Ya, Jadi begitu. sudah memilih berapa kali resign? Aku udah 3 Ratusan. ratusan ya. Ya nggak apa-apa deh ya. Karena pada akhirnya kita kan akan memilih tempat yang Yang paling nyaman. paling nyaman. Paling Iya, Kayak kita kayak di sini.